menghadapi tausiah yang suka bilang bid'ah. Suka bilang bid'ah. Orang yang suka bilang sate, tukang sate. Orang yang suka bilang gorengan, tukang gorengan. Orang yang suka bilang bid'ah berarti tukang bid'ah. Bid'ah. Apa definisi bid'ah menurut dia? Jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Pendek saja. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Malam-malam 17 Agustus ngumpul-ngumpul, bid'ah. Kalau perbuatan ini bid'ah karena tidak pernah Nabi ngumpul 17 Agustus. Enggak pernah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Maka acara ini bid'ah. Kalau sudah bid'ah masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Nah, sekarang saya tidak mengajak menggugat ini. Saya hanya cerita fakta, data. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Jawabnya dalam hati saja. Kasus pertama, Nabi manggil Bilal. Bilal, ta'al. Kene, Bilal. Come here. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek. Apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Pertanyaannya, pernahkah Nabi solat sunat wudu? Tak pernah. Pernahkah Nabi melaksanakan solat sunat wudu? Enggak. Pernahkah Nabi mengajarkan? Tidak. Sekarang kalau kita pakai ini, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi manggil Bilal. Bilal, sini. Saya dengar tapak kakimu dalam neraka jahanam. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka terbantahkan ini. Ini kaedah tidak ada dalam ilmu usul fikih, tidak ada dalam kawaid fikih. Ini yang buat orang sekarang. Dapatnya dari mana? Wallahu alam bisawab. Hanya ingin menjelekkan umat Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Bilal tidak pernah solat sunat 2 rakaat, tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Dalil Pak Ustaz cuma satu aja. Oke, kita tambah satu lagi. Allahu Akbar. Nabi mengajarkan doa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa Nabi. Iya. Oh, kalau gitu Nabi Muhammadiyah Pak Ustaz. Itu kan doa iftitahnya Muhammadiyah. Selesai salat, waktu sedang salat, di belakang ada makmum. Apa bacaannya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Siapa? Dia gentleman, angkat tangan. Anal, saya yang baca. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit. Turun rahmat karena doa yang kau baca. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan Allahu Akbar kabira? Tak pernah. Seandainya pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Pasti Nabi pasti dia. Siapa yang berani tadi buat Allahu Akbar kabira? Itu pelaku bid'ah, neraka jahanam tempatnya. Dah, 2. Enggak cukup kalau cuma 2 dalil Pak Ustaz. 3. Oke, kita tambah 3. Sami'allahu liman hamidah. Nabi baca doa. Apa yang diajarkan Nabi? Doa yang Bapak baca tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ternyata ada orang bacanya lain. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai solat Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang baca doa itu? Tidak pernah kuajarkan. Ana. Saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yatabadarun. Aku lihat 39 malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Andai pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Nabi bilang, aku lihat 39 malaikat pencabut nyawa ingin mencabut karena kau berani-berani melakukan perbuatan bid'ah. Sudah berapa udah? Kurang juga 3, 4.
Abu Hurairah radhiyallahu an, sebelum tidur malam dia simpul 1000 simpul tali. Dia simpul 1000 simpul tali, lalu sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, 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 subhanallah. 1000 simpul tali. Karena waktu itu belum ada tasbih made in China, maka dia simpul 1000 simpul tali. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan, hai orang-orang beriman, kalau kamu mau tidur malam, ambillah tali, simpullah 1000, bertasbihlah 1000 simpul? Tidak ada. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, berarti Abu Hurairah masuk neraka jahanam. Berapa sudah? 5, tambah lagi. Datang sahabat ngadu, ya Rasulullah, ya, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, ada teman saya, kenapa dia sholat dari Isya sampai subuh? Sholat dari Isya sampai subuh. Memangnya kenapa? Ayatnya kul huwallah terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Diadukan ke Nabi. Apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti dia tadi malam sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali dalam sholatnya. Mana pernah Nabi buat? Andai pakai kaidah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Nabi mengatakan, siapa yang sholat dari Isya sampai subuh pakai ayat kul huwallah, saya tidak pernah lakukan, saya tidak pernah ajarkan, neraka jahanam tempatnya. Ini dalil yang Bapak Ibu tunggu selama ini. Bagi yang istiqomah baca kul huwallah terus, kul huwallah. Udah berapa udah? 5 tambah 6. Mana dalil ke-6? Imam Hambali meninggal tahun 241 di Baghdad, Irak. Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Orang nanya sama Abdullah, Abdullah, ya, kamu anaknya Imam Hambali? Betul. Pernah kamu tengok bapakmu sholat tahajud malam? Saya lihat, karena ayah saya. Berapa rakaat malam? 300 rakaat. 300 rakaat. Nabi sholatnya berapa? Hadis riwayat Aisyah, Nabi hanya sholat 11 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal 300. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka jahanam. Sampai hati mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, imamnya pengarang kitab terbesar, Musnad Ahmad bin Hanbal, 40.000 hadis isinya. Masuk neraka. Berapa sudah? 6, yang terakhir 7, karena tawaf 7 kali. Yang ke-7, Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, dia nunggu matahari terbit, karena dia mau sholat sunat isyraq. Sholat subuh, duduk di masjid. Apa kerjanya? Melihat ke atas, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Terus dia ulang. Tidak pernah dilakukan Nabi. Itu ditulis dalam kitab Manaqib Ibni Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. Membaca Al-Fatihah dari sejak salat subuh sampai terbit matahari. Itu dikatakan oleh muridnya langsung dalam kitab Manaqib Ibni Taimiyah. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Ibnu Taimiyah masuk neraka. Pas 7. Jadi kaedah yang betul itu apa? Jika tidak ada dalil, bid'ah. Nah, itu kaidah yang betul. Kalau tak ada dalilnya, bid'ah. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Sekarang kita akan tanyakan pengertian bid'ah menurut syariat. Kita harus tahu dulu, setiap ada ungkapan, kita dudukan dulu dengan definisinya. Ya, karena itu kebiasaan para ulama, disebut dengan ta'rif definisi. Penting didudukan, karena sekarang banyak orang memberikan penilaian, tapi tidak mengerti hakikatnya apa. Dalam semua hal, dalam segala hal, dalam bidang apapun, ketika Anda ingin menilai sesuatu, maka pahami dulu maksudnya. Jangan-jangan Anda komentari, tapi Anda tidak mengerti arahnya. Baik. Sekarang apa itu bid'ah? Kita bagi dulu pada 2 bagian. Pertama secara bahasa dan istilah. Ini penting.
Karena istilah ini memberikan batas. Mau dibatasi apa pengertian bid'ah ini? Apakah dalam pengertian urusan dunia atau dalam pengertian urusan agama? Kalau Anda ingin memahami bid'ah dalam urusan pengertian dunia, maka kalimatnya bisa netral. Tapi kalau Anda memahami urusan bid'ah dalam pengertian agama, maka ia boleh jadi memiliki pengertian yang tidak sama dengan paham sebelumnya. Mengerti sampai sini? Awas, awas ya. Nanti dalam agama pun akan dibagi lagi. Nanti kita akan masuk pada turunan. Sunnah misalnya. Nanti dalam turunan pengertian agama, sunnah bisa beda-beda lagi. Apakah sunnah dalam istilah fiqih? Apakah sunnah dalam istilah usul fiqih? Ataukah sunnah dalam istilah ilmu hadis? Anda akan temukan perbedaan lain antara sunnah di usul fiqih dengan sunnah dalam fiqih. Beda antara sunnah pengertian di fiqih dengan sunnah dalam ilmu hadis. Tapi kita kembalikan dulu ke sini, jika disebutkan bid'ah dalam pengertian istilah syariat agama, maka yang dimaksudkan itu bukan seperti yang tadi dijelaskan. Karena ukuran penjelasan syariat mesti melihat keterangan pemberi syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diteruskan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan syariat saya tidak bisa mengarang. Tidak bisa mengarang, tidak boleh. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di syariat tidak. Ketentuannya lihat di Al-Quran, ataukah di penjelasan Al-Quran disebut dengan hadis. Baik, siapa yang menyampaikan hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pengertian bid'ah dalam urusan syariat sehingga kami bisa bedakan dengan pengertian-pengertian dunia. Sebab kalau Anda tarik pengertian dunia ke urusan syariat, bisa repot nanti ibadahnya. Karena semua boleh. Itu sholatnya pakai bahasa Arab. Orang Arab, saya mau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Allahu Akbar, baru. Itu bid'ah. Memang inovatif. Salah. Paham? Baik. Allahu Akbar. Udah kebanyakan kiri duluan. Saya mau kanan duluan. Allah. Kadang kaki naik dikit, ya. Muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya cuman kepalanya doang. Tangannya kemana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Contoh. Kalau semua perkara urusan dunia ditarik ke dalam urusan agama, maka para ulama mengatakan setiap orang akan mudah melakukan dan mengerjakan apa yang ia inginkan. Maka tidak teraturlah urusan agama itu kemudian. Jelas di sini? Baik, turunkan ke sini. Kita akan bahas tentang turunan ini dengan menurunkan ayat-ayatnya. Kita ambil yang paling sahih saja supaya mudah dipahami. Pertama Al-Bukhari. Kemudian hadis Muslim. Dua ini saja, nomor hadis 6259, nomor hadis 1718. Asar lebih 2 jam 3 menit. Asar kan 15.13, ya, ini 17.18. Kemudian di hadis Muslim juga, ini yang disebutkan bid'ah langsung, nomor hadis 867. Ya. Fokus. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Setelah itu baru nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Saya mulai dari sini karena di sini kalimat bid'ah langsung disebutkan. Baru kemudian kita ke sini, ini sama substansi hadisnya, bahkan kalimatnya tidak ada bedanya. Baik, saya mulai dari sini. Ini sering dikutip kalimatnya oleh para khatib khususnya di hari Jumat. Baik, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguh kalimat-kalimat yang paling benar, sifatnya mutlak kebenarannya, itu hanya Al-Quran, kitabullah. Maka mustahil ada kerancuan di dalamnya, maka kita tidak boleh meragukannya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk terbaik, jika ada yang memberikan petunjuk, maka yang terbaik yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal, ada yang mengajarkan Anda tentang kejujuran, maka pengajaran itu tidak akan pernah mengalahkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berbuat jujur. Ada yang mengajarkan misalnya tentang keadilan, maka sifat adil itu tidak ada yang mengalahkan dari sifat keadilan yang pernah diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap yang mendapatkan pengajaran dari beliau, Anda mesti praktekkan dan tunjukkan kepada lingkungan bahwa Anda yang terbaik. Makanya sifat umat ketika mengikuti petunjuk Quran, mengamalkan petunjuk Nabi, maka turun pujian dari Quran langsung di Quran surah 3 Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Khair itu maksudnya baik dalam segi sifat. Kalau sifat menjadi sikap, berubah jadi ma'ruf. Jujur itu sifat. Ketika Anda bekerja disogok kemudian Anda menolak, jujur misalnya, itu sikap.
Yang pertama khair, yang kedua ma'ruf. Kata Al-Quran, Anda itu dari sifat saja mesti lebih baik dibanding yang lain. Kalau ada orang jujur, Anda mesti lebih jujur. Kalau ada pemimpin yang lain adil, Anda mesti lebih adil. Kalau ada orang sabar, Anda harus lebih sabar. Karena kita punya dua pedoman terbaik untuk mewujudkan itu semua. Ketika Anda bisa menjadi seperti itu, maka dimanapun Anda tinggal akan terangkat harkat, martabat, dan kemajuannya. Karena motivasi Al-Quran selalu menghadirkan lebih baik. Sekarang itu saripatinya diambil oleh bangsa-bangsa di tempat lain, diterapkan oleh mereka. Dan kita buang-buang energi untuk mencelaknya karena nggak ada kerjaan. Yang jadi pertanyaan, tanyakan pada diri kita, kenapa mereka mau mengambilnya, kita tidak menerapkannya. Jepang, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan hanya dalam urusan permainan, benteng Takeshi kalimat itu keluar. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ditiru oleh Korea. Nippon bisa ini, kami harus bisa ini. Itu dari sejak TK. Masuk sekolah, lebih baik dari Jepang, lebih baik dari Jepang. Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Hyundai itu bahasa Koreanya Hyundai. Bikin. Jepang bikin ini, Korea bikin ini. Jepang ke Piala Dunia, Korea ke Piala Dunia. Masuk, 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 dan sebagainya. Indonesia, muslim banyak, harus lebih baik. Jangan bergaul dan bergulat di komentator saja. Kita unggul di komentator, tapi kita harus masuk ke lapangan. Unggul. Ya, Kang, banyak itu umpan sedekah, umpan 378. Wah, luar biasa. Tendangan berkelok, tendangan melewati samudra. Waduh, masya Allah. Santri, baby shark, lalalala, macam-macam lah pokoknya. Komentatornya hebat, FIFA aja kalah. Gak bisa menerangkan, tapi kita harus masuk ke dalamnya. Karena bakat kita itu banyak. Bakatnya banyak. Lihat bakat pemain bola kita. Kalau sudah di lapangan, wah itu keluar semua. Gaya renang, kupu-kupu, silat keluar dan sebagainya. Bakatnya banyak, tinggal diarahkan aja. Kenapa jadi ke situ ya? Nah, sudahlah. Balik ini. Nah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awas, awas. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan hal yang paling buruk adalah merekayasa, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada petunjuk, dalil, dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Lihat, dan hal terburuk, wasyarrul umuri, hal terburuk dalam syariat itu bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia, bebas antum, silakan berinovasi, tidak ada masalah. Mic misalnya yang tadinya pakai kabel sekarang tidak menggunakan kabel, boleh ya. Apalagi ini sekarang besar, besok bisa jadi kecil, ada yang nempel di telinga, ada yang macam-macam, silahkan, tidak ada masalah. Sekarang orang presentasi itu touchnya sudah nggak bawa handphone lagi, di beberapa tempat sudah menggunakan lebih canggih lagi. Dia ada yang dilipat ya, dia ada yang seperti film yang dulu kita konika itu seperti itu, dia lebarkan seperti ini. Ada yang pakai sentuhan saja, layarnya nggak nampak, macam-macam. Itu nggak ada masalah urusan dunia. Tapi dalam urusan syariat, kata Nabi, jika ada seseorang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil, petunjuk, dan atau, kalimat ini mesti muncul, dan atau contohnya. Awas, awas. Saya tuliskan ini pertama, saya garis bawahi. Dan saya katakan dari sekarang, dan tolong jangan dihapus yang ini ya. Baik, semoga Allah kuatkan untuk tidak dihapus yang ini. Lihat, dalil dan atau contoh. Jika seseorang mengada-ngadakan dalam urusan syariat, tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada petunjuknya di hadis, tidak pernah dicontohkan misalnya, dan atau tidak ada contoh. Kalimat dan atau ini bisa jadi nanti contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada. Maka ini punya hukum berbeda. Jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti. Baik. Sekarang teruskan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil, petunjuk, dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Ini bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat itu berpotensi menghadirkan kesesatan, sesat. Ini poinnya. Paham sampai sini? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat, maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau, segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat, ditarik dalam nuansa syariat, padahal tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini?
Baik. Kalau dipahami, maka lihat konsekuensinya. Pertama, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan bisa tersesat. Dhalalah itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat, berinovasi dalam urusan syariat, dia bisa tersesat, orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati, itu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu, maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6259, hadis Muslim nomor hadis 1718. Perhatikan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi, menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud, ditolak, ditolak. Tolak sudah, nggak ada hubungan. Tolak, 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 tolak. Pisah. Sesuatu yang ditolak terpisah. Bahkan kalimatnya raddun. Raddun itu kata para ulama hadis itu bermakna mardud, mardudun. Raddun artinya mardud. Tapi kalau Anda belajar fikih lughah, ada kaidah mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, maka ini menunjukkan beda arti dari sebelumnya, mengalami perluasan dan perpanjangan. Ini tertolak, ini juga tertolak. Tapi kenapa kalimat tertolaknya tidak menggunakan mardud atau raddun? Kalau kalimatnya menggunakan mardud, itu artinya cara penolakannya lebih panjang, lebih halus. Jauh, 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 tidak langsung ditolak. Kadang-kadang basa-basi kayak orang melamar tapi tidak disukai. Tapi kalau yang ini, raddun, kalimatnya singkat, padat, cepat, menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Raddun. Bapak, ada apa kemari? Mau melamar? Maaf Pak, sebelum datang saya kasih tahu dulu Pak ya, Bapak sudah tertolak. Sudah. Baik, paham? Maka kalimatnya menggunakan raddun seakan-akan sebelum bahkan Anda menghadirkannya, Nabi sudah cepat menolaknya. Saya tidak akui. Ingat, kalimatnya bukan menggunakan mardun, tapi raddun. Raddun, fahuwa raddun. Maka kalau ada yang berinovasi dalam urusan syariat, saya tidak akan basa-basi, kata Nabi. Kamu tertolak. Bahkan ketika dia hadir saat di akhirat nanti, hadisnya sahih. Terlihat seperti orang yang mengikuti Nabi, tapi begitu dekat-dekat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi mengusirnya. Dan Nabi tidak pernah mengusir manusia dalam urusan kehidupan di muka bumi tanpa syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di akhirat datang, kamu siapa? Oh, begitu dekat, kamu bukan umatku. Pergi. Raddun. Di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang dimaksud bid'ah itu apa sih? Ini ringan masalah yang tidak perlu dipanjangkan itu kan, yang biasanya orang yang qasirul faham ya, jangan ribut, jangan ikut-ikutan sama orang yang suka meributkan. Kullu bid'atin adalah, semua bid'ah adalah dhalalah. Jelas kenapa? Semua bid'ah adalah sesat. Yang dimaksud bid'ah oleh Rasul itu apa? Ada dalam bab usul fikih ada tahqiqul manat sama tangkihul manat. Yang dimaksud bid'ah itu apa sih yang diinginkan Nabi? Siapa yang tahu keinginan Nabi? Apa yang dimaksud bid'ah itu? Apakah semua yang baru? Itu bid'ah menurut bahasa. Kita perlu bid'ah menurut syar'i itu apa sih? Maka para ulama selalu membuat sebuah definisi. Definisi itu bid'ah apa? Bid'ah itu bukan semua yang tidak pernah dilakukan Nabi itu adalah bid'ah syariah, bukan. Jadi ada definisi, maka ulama faham, cerdas membuat definisi bid'ah. Jadi kalau bid'ah lughawiyah itu terbagi 5. Bid'ah menurut bahasa, sesuatu yang baru, ini ada hukumnya yang wajib, ada hukumnya yang sunnah, ada hukumnya yang makruh, ada hukumnya yang haram, ada hukumnya yang mubah. Bid'ah lughawiyah, bid'ah menurut bahasa, hal yang baru. Tapi kalau bid'ah syariah, bid'ah menurut syariat, kullu dhalalah, semuanya adalah sesat. Lah bid'ah syar'i itu gimana? Ada definisinya. Maka yang berani mengatakan ini bid'ah, tahlilan bid'ah, tawasul bid'ah, tanyakan definisi bid'ah menurut ente apa. Paling bisa ngomong semua yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad adalah bid'ah. Jangan enak. Ente naik mobil. Lah itu kan yang dimaksud urusan agama, bukan urusan dunia. Mana Nabi ngomong dunia? Coba Nabi ngomong urusan akhirat Pak. Kan kullu bid'atin, tidak kullu bid'atin fid dunya atau fil akhirat, tidak ada. Dari mana itu membedakan antara dunia dan akhirat?
perlu definisi. Di sini ada belasan definisi, dan definisi yang ada bukan definisi yang sering diumbar oleh orang yang pengen membid'ahkan orang lain dengan kalimat yang sederhana, semua yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah bid'ah. Nggak pernah, itu bukan definisi, itu reka-reka. Makanya di dalam menjelaskan sesuatu perlu kembali kepada takrif. Apa kata ulama tentang bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah? Saya tidak ngerti, tapi saya tanya ke ulama, apa kata mereka? Ulama menjelaskan, jadi yang dimaksud bid'ah yang dikatakan dolalah itu adalah bid'ah ini. Kalau bid'ah menurut bahasa jelas, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan ada bid'ah yang sunnah, sesuatu yang baru. Lihat pengumpulan mushaf Sayyidina Utsman zaman Sayyidina Utsman bin Affan, pembuatan kantor pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, apalagi tarawih Sayyidina Umar adalah secara bahasa adalah bid'ah. Nikmatil bid'atu hadhihi, sampai Sayyidina Umar mengatakan sebaik bid'ah adalah ini, sebaik-baik bid'ah. Loh, kok ada sebaik-baik bid'ah? Sebaik-baik bid'ah. Loh, Sayyidina Umar ngomong ada bid'ah yang baik, ini bagaimana? Apakah Sayyidina Umar tidak pinter lagi? Nah, ini kan kurang ajar, karena terbatasnya dia dalam memahami, dipikir nggak bisa dibedakan antara bid'ah menurut bahasa dan bid'ah. Sayyidina Umar nikmatil bid'atu, bid'ah secara bahasa, sesuatu hal yang baru yang menarik, ya ini loh, bukan bid'ah syariah. Kalau bid'ah syariah kulluha dhalalah, bid'ah dalam syariat adalah dhalalah semuanya. Lalu bagaimana bid'ah syariah itu? Ulama berbeda pendapat dalam definisi, tapi mirip-mirip semuanya. Di antaranya adalah misalnya thariqatun fid dini, salah satu. Kasih dua definisi, harus punya. Thariqatun fid dini, cara beragama, bukan cara bercocok tanam, bukan ya, cara beragama. Lihat, nah ini definisi. Thariqatun fid dini mukhtara'atun, yang dibuat-buat, cara beragama yang dibuat-buat. Tudhahi syari'ata, yang menandingi sesuatu yang ada di dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, dengan maksud melakukan itu semua. Al-mubalaghatu fi ta'abbudi, berlebihan dalam beragama. Contoh, subuh, sholat subuh, pagi-pagi lagi seger, sholat subuh kok cuma 2 rakaat, saya tambah deh, nambah 2. Nah, membuat sesuatu dalam agama yang menyerupai dalam agama, bentuknya sholat, tujuannya berlebihan. Apa? Saya kuat, perlu tambah lagi, kalau sholat yang ke-6, itu bid'ah yang sesat. Tetapi jika ada orang melakukan thariq mukhtara'atun, mengada-ada itu adalah apa? Tidak bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Tapi kalau bisa dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, bukan bid'ah lagi, karena bukan mukhtara'atun. Mukhtara'atun itu adalah mengada-ada, dari tidak ada diadakan. Tapi kalau bisa dikembalikan, kalau dikembalikan kepada Nabi bisa. Contoh, zikir bareng dan tidak bareng, oh ini bid'ah, oh itu ada zikir bid'ah, masih bilang no, Nabi nyuruh berzikir kok, dan Nabi tidak membatasi antara bareng-bareng dan sendirian. Kenapa kok zikir jamaah jadi haram sekarang? Tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi menyuruh berzikir, Nabi nyuruh membaca sholawat. Apakah ada batasan Nabi mengatakan bersolawatlah kau sendiri-sendiri? Ada gitu? Tidak ada. Ulama-ulama kita punya zikir keras, bid'ah. Dulu mengeraskan zikir adalah bid'ah, dan terang-terangan membuat tulisan. Dia lupa Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, coba dangkalnya mereka menilai bid'ah. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya inna raf'as sauti, sesungguhnya mengangkat suara bidzikri, dalam berzikir, idzan sarafu minal maktubati, kalau mereka selesai melakukan sholat, kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mau dikatakan bid'ah? Nah ini terus gimana? Seenaknya, karena tidak ada Nabi pernah ngajari semacam ini. Ente hidup pada zaman Nabi, jadi begitu mudahnya mereka mengatakan bid'ah. Itu ternyata pemecah belah umat. Subhanallah, umat Islam dari masa ke masa dengan mudahnya, dengan sederhananya ibadah,
Yasinan kok jadi bid'ah, waqiaan bid'ah, qul huwallahu bid'ah, akhirnya sinetronan saja gitu nanti. Waqiaan jadi bid'ah, Yasinan bid'ah. Bagaimana baca Yasin? Baca Al-Baqarah kalau kurang panjang, Baqarahan. Tidak ada mengkhususkan ayat, ada Nabi mengkhususkan dalam Fadailul Quran. Bab Fadail Quran, Imam Bukhari meriwayatkan diperkenankan mengkhususkan Quran. Salah satu istri Nabi mengkhususkan ayat, dibaca berulang-ulang sampai berkali-kali, sehingga diceritakan ada salah satu sahabat Nabi yang mau datang ke rumah istri Nabi, mendengar istri Nabi membaca, pergi ke pasar, balik lagi, itu ayat yang dibaca diulang-ulang. Loh, berarti istri Nabi ahli bid'ah dong. Sudahlah, mohon maaf kalau sudah ketemu orang ahli bid'ah itu jadi kadang-kadang bingung saya itu apa. Memang ada yang jadi bid'ah. Dan memang ada permasalahan berat juga dari kita, wahai ahli iman. Kita sering membawa hadis-hadis yang nggak jelas juga. Tidak hati-hati kita dalam menukil hadis, sehingga dari sinilah akan dihantam oleh mereka. Maka ayo kita, memang kita bukan bagian yang mengetahui hadis ini dhaif, maudhu, semuanya kita serahkan pada pakar hadis. Cuman kadang kita tuh terlalu kebablasan, tidak seleksi. Jadi mereka kadang-kadang ada sebagian mereka itu menghantam dari hadis-hadis yang lemah. Akan tapi mereka sudah, kita tahu mereka tuh pengen dia mencari kesalahan orang lain. Kita tidak tunjuk mereka itu siapa, ya. Kalau yang merasa tidak, kita tidak menunjuk siapapun. Coba Imam Ghazali itu lihat, orang hebat dahsyat. Kalau menyusun kitab seperti Ihya Ulumuddin, beliau mendatangkan hadis lemah. Memang kita akui beliau mendatangkan hadis lemah. Cuman kapan didatangkan oleh Imam Ghazali hadis lemah itu? Hadis lemah itu istisyad untuk menambah. Biasa Imam Ghazali datangkan Al-Quran, hadis sahih dengan permasalahannya, masalah riya, hadis sahih, baru ditambah hadis lemah. Jadi bukan yang dijadikan hujah hadis lemahnya, ini bukan hujahnya ayat Al-Quran dan hadis yang kuat. Cuman orang yang punya niat busuk merendahkan Ghazali, dan hadis lemah itu pun ternyata tidak disepakati. Malah mentasih hadis itu berat. Enggak, ada seorang alim besar namanya Ibnu Jauzi, dia punya kitab namanya Maudhu'at, dan dikritiki oleh ulama yang lain mengumpulkan hadis-hadis palsu. Ternyata apa? Enggak bisa orang seperti itu. Setelah beliau mengumpulkan hadis-hadis palsu, ternyata hadis yang dikatakan palsu ada di kitab Sahih Muslim. Jadi orang mengatakan hadis ini maudhu', ijtihadnya seorang ahli hadis. Orang mengatakan hadis ini sahih, ijtihadnya seorang ahli hadis. Dan kita sebagai seorang muqallid, kalau menemukan hadis sahih menurut hadis, ayo kita ambil dan tidak ada masalah. Ada masalah tarjih, ini babnya lain. Kalau anda ahlinya di dalam urusan tarjih, kalau bukan, serahkan kepada ulama. Jangan sampai kita ribut sini, nggak sholat nanti, nggak ibadah. Orang sudah pada dzikir ribuan kali, kita masih ribut bid'ah atau bukan bid'ah, bid'ah atau bukan bid'ah. Orang sudah sampai kepada Allah, kita masih di meja diskusi belum beres-beres. Ya, ayo kita sederhana, masalah bid'ah adalah masalah entengnya. Kalau mau dijelaskan satu persatu boleh lah, ya, satu persatu. Bahkan kita ingin kepada saudara-saudaraku yang aku cintai, yang biasa membid'ahkan khususnya amalan-amalan kami ini, amalan kami, amalan Al-Bahjah Group ini. Kalau ada yang bid'ah, datang ke rumah, didiskusikan yang baik, nanti dikasih makan yang enak, nggak ada racunnya. Kalau seandainya kedatangan anda harus pakai uang, saya kasih duit. Jangan menyebar di kampung-kampung melakukan bid'ah. Kita pengen diskusi yang baik. Ini loh perlunya umat ini, supaya tidak menyebar fitnah sana sini, bid'ah. Pernah kita terjadi dialog dengan salah satu orang tentang menghadiahkan pahala, katanya bid'ah. Dialog dengan satu orang, semoga Allah mengampuni kami dan mengampuninya. Pada akhir dialog sudah mengakui bahwasanya apa? Itu masalah khilafiyah. Jadi kan nggak perlu membid'ahkan kan. Ternyata di luar pun masih mengatakan itu bid'ah. Sudahlah, itu kaidah Jamal wa Intor. Kisah Jamal wa Intor itu adalah onta biarpun terbang. Jadi orang itu kalau keras kepala, dinasihati nggak bisa, diajak kepada kebenaran tetap susah. Ini kayak berdebat dua orang, ada onta atau burung onta jauh di atas bukit begitu. Onta atau burung onta? Kata si A onta, kata si B burung onta. Kata si A onta ini keras kepala. Kata si B itu burung onta, kata si A onta. Ayo kita deketi. Dideketi nggak gede-gede,
berarti kan burung onta. Kata si A, tetap burung onta, tetap onta. Kata si B, kecil itu enggak, yuk kita gusah dulu, digusah terbang. Kata si A yang keras kepala, biarpun terbang tetap onta, ya gitu loh. Biarpun dikasih dalil kayak apapun tetap nggak mau. Itu musibah di dalam diskusi zaman sekarang ini ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Tolong jangan terlalu terpengaruh dengan yang demikian itu, jangan terlalu dituruti. Kenapa? Bagi yang bukan ahlinya, jika menuruti, maka karena Anda bukan ahlinya, seolah-olah dia berhujah lebih kuat, maka Anda akan lemah. Lalu Anda tiba-tiba diam-diam mengatakan hebat, karena kita menemukan, wah mereka hebat dengan dalil-dalilnya, mereka hebat dengan dalil-dalilnya, padahal dalilnya tidak sesuai. Makanya jangan mudah terburu-buru. Kalau bukan ahlinya jangan mendebat. Diskusi adalah bagiannya orang yang pernah belajar. Kalau Anda sudahlah, Anda ikut para ulama, kalau mau bertanya, tanyakan satu persatu. Barangkali yang bertanya punya masalah detail satu, dalilnya yang katakan bid'ah mana, nanti kami tunjukkan dalilnya para ulama, bukan dalil saya. Bisa datang satu-satu, tawassul, tahlil, ini apa ini, ada semuanya itu, dan tidak dibuat-buat dalilnya, dalil benar, ada semuanya. Jadi sudah jangan terpengaruh. Intinya percayakan kepada para ulama bahwasanya amal-amalan kita adalah benar, ada sandarannya dari Nabi Sallallahu Alaihi